Shalom, bersyukur di hari ini kita diberi kesempatan untuk menikmati kemurahan Tuhan. Masa-masa menjelang kita bisa merayakan Natal di tahun ini. Untuk itu, hari ini kita merenungkan kebaikan Tuhan yang dinyatakan bagi kita semua. Hari kita menyambut hari yang Tuhan berikan sebelum kita memasuki masa kita merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Mari kita bersama-sama memasuki hari yang baru ini dengan menyambut firman Tuhan yang akan menyapa kita, membekali kita, menolong kita untuk berjalan dalam kebenarannya. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-38, mari kita akan baca. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Maria dipilih oleh Tuhan menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan datangnya keselamatan bagi dunia. Melalui Maria kita melihat karya Allah yang besar bagi sejarah dunia. Saudara, mengapa Allah memilih Maria? Apakah karena status sosialnya yang rendah? Itu bisa terbukti dari persembahan yang dibawa kepada Tuhan di bait Allah. Apakah karena dipilih karena dia suci? Apakah dia dipilih karena dia rajin beribadah? Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria dipilih. Jika kita memperhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes, yaitu sebagaimana yang sering kita dengarkan, bahkan kita hafalkan ayat itu, yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara, kata percaya dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 itulah kata yang menjadi ukuran bagaimana Maria dipilih oleh Allah. Mengapa saya katakan jadi ukuran? Karena kata percaya ini adalah kata yang kadang-kadang sulit sekali dibedakan penggunaannya dalam keseharian, khususnya dalam penggunaan dalam bahasa Inggris. Kata percaya ini kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, dia menggunakan bisa kata trust, bisa juga kata believe. Namun kedua kata ini berbeda. Dari segi konotasinya, kata trust itu lebih banyak mengandung hal-hal yang bersifat teknis, hal-hal yang bersifat bagaimana percaya itu diwujudkan dalam hubungan dengan sesama. Tetapi belief itu adalah kata percaya yang seringkali dikaitkan hubungannya dengan Tuhan. Saudara, kata percaya inilah, kata belief inilah kata yang mendasari dari Maria sehingga ia dipilih oleh Allah. Karena percayanya inilah yang diungkapkan di dalam bacaan kita Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Tentu kata percaya ini bukan sembarang kata percaya yang begitu mudah diungkapkan orang, yang kadang-kadang tidak melihat dari segi konteksnya, atau begitu mudah diungkapkan sehingga orang
tidak memahami yang sebenarnya kata percaya itu. Saudara, mengapa saya katakan ini menjadi dasar bagi Maria dipilih menjadi alat Tuhan? Sebab ini semua berawal dari komitmennya dia kepada Tuhan. Maria ini adalah orang Yahudi yang punya tradisi membaca kitab Taurat, kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Banyak sekali berkisar tentang nubuatan datangnya Mesias. Dan itu yang menjadi iman pengharapan dari Maria. Maria sungguh mendasarkan percayanya itu karena adanya janji Allah datangnya Mesias. Ini yang saya sebut sebagai komitmen menantikan datangnya Mesias. Karena percayanya itulah sehingga dia ungkapkan dalam ayat 38 tadi, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, kalau ini tidak didasari dari percayanya, maka ini tidak bisa bertumbuh kembang menjadi sebuah komitmen. Komitmen itu muncul karena imannya kepada Tuhan. Dan imannya itu yang saya sebut dengan percayanya. Tidak banyak orang bisa mendasari komitmennya itu dengan sebuah kepercayaan. Ada orang punya komitmen, tetapi didasari oleh karena keuntungan pribadi. Mendasari komitmen oleh karena tekanan aturan. Mendasari komitmen karena kebutuhan. Tetapi komitmennya Maria ini karena percayanya itu, percaya kepada janji dari Perjanjian Lama akan datangnya Mesias. Saudara, tentu komitmennya ini diukur juga dari inteleknya, dari perasaannya, dari keinginannya. Secara intelek, Maria punya komitmen bahwa datangnya Mesias itu adalah persis seperti yang dikatakan dalam Perjanjian Lama. Kita tahu Yesaya pasal yang 7 ke 9 ada nubuatan-nubuatan datangnya Mesias. Tentu akal dari Maria juga terus diingatkan oleh janji itu. Inilah intelek yang dimiliki oleh Maria yang berjalan. Jadi bukan sebatas perasaan. Komitmen yang didasarkan pada perasaan itu tidak bertahan lama. Tapi komitmen yang didasarkan pada intelek, pikiran yang sungguh seperti yang dikatakan oleh Perjanjian Lama, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi, maka pastilah tidak akan salah. Tapi juga perasaannya juga bermain, perasaannya juga dipakai Tuhan. Dari sinilah dia ungkapkan dengan kata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara, Maria disentuh oleh Tuhan dari sisi perasaan yang sungguh untuk menerima janji Tuhan itu. Perasaan yang digabungkan dengan sebuah pikiran yang seperti kata firman Tuhan. Itu mendekati sasaran. Tetapi bukan sekedar perasaan dan juga intelek, tapi kemauannya untuk bertindak itu juga menjadi ukuran kepercayaannya Maria. Bukti dari tindakannya yaitu dia berkata, jadilah padaku menurut perkataan itu.
Saudara yang dikasih Tuhan, memasuki minggu-minggu penantian datangnya Natal, mari kita mengasah komitmen kita terus. Apa yang menjadi komitmen saudara kepada Tuhan? Apa yang menjadi dasar komitmen saudara kepada Tuhan? Mungkin saudara pernah berjanji kepada Tuhan, berjanji untuk terus setia kepada Tuhan, berjanji untuk melayani Tuhan, berjanji untuk terus dikuatkan dalam panggilan, berjanji untuk terus setia membina keluarga, membina jemaat Tuhan, bahkan berjanji untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Mari komitmen itu terus didasari dengan intelek, dengan perasaan, dan kemauan yang sungguh. Saudara yang dikasih Tuhan, komitmen harus ada dalam diri orang percaya, seperti Maria menyambut Natal. Tuhan memberkati, dan Tuhan akan menolong komitmen saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini hamba-Mu memohon kepada jemaat-Mu yang melihat, yang mendengarkan renungan di hari ini. Biarlah mereka diingatkan terus komitmennya kepadamu Tuhan, seperti Maria yang terus hidup dalam komitmen untuk Tuhan. Tuhan, pakailah kami semua menjadi alat-Mu dengan komitmen yang benar kepada Tuhan, sehingga kami bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki intelek, perasaan, dan kemauan yang benar di hadapan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur di hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.